ke drafting phase untuk di match yang kedua. Vietnam versus Timor Leste. Dimulai dengan first picknya dari Vietnam. Udah ada 2 hero yang dihilangkan. High ground and mage. Yaitu Parsha dan juga Kaja. Dan ya Kaja lagi-lagi ya menjadi prioritas banning dari tim-tim yang bertanding. Tadi di match yang pertama kita lihat Kaja sama Franco bahkan dihilangkan sama Filipina. Ya kalau ngeliat seperti ini mungkin Franco bisa dilepas kali ya. Kalau Franco ya. Tapi sebenarnya untuk hero-hero seperti ini kan spesifik pick juga sebenarnya untuk Kaja sih kalau kita bisa bilang power banget karena dia cepat juga buat bantu clear wave, dia juga bisa ngeharas di early game. Carrying over-nya dia betul. Karena selalu KJ ini ketika selesai ngelirin wave di arah mid lane, dia langsung ngeras atau nge-invade ke arah jungle dari lawan. Iya, kan? langsung di sebelah. Dan ada chance buat bisa Dapetin. ngambil loh. Betul. Kalau misalnya retribution-nya nggak dipakai sama jungle lawan. Betul, karena Ring of Order dengan satu basic attack-nya dia. Iya, itu Plus dia punya bisa- pasifnya dia, itu sakit tuh. Bisa langsung ngambil buff ataupun creep jungle yang ada di area jungle dari tim lawannya. Dan ya, band ketiga Valentina yang dihilangkan, Faramis masih terbuka juga, band face dari Timor Leste. Dengan gak adanya Joy, 1-1. Satu hero terakhir, ini masih banyak hero yang terbuka. Ada Glue, Arlot, Faramis mungkin yang bisa diambil juga atau bahkan Martis. Arlot gak sih? Arlot sih harusnya ya. Arlot kecuali mereka punya usernya kali. Atau mereka tahu di seberang nggak punya user Arlot sendiri. Iya, soalnya Arlot ini kalau udah nggak ada, Arlot ini masih pemegang tahta experience terkuat sih kalau menurut aku Buat ya. sekarang ya? Buat sekarang ya. Dari Glue ataupun dari hero-hero lainnya, Arlot ini masih OP banget sih kalau menurut aku ya. Dan ternyata satu hero terakhir Faramis yang dihilangkan. Glue terbuka, Arlot terbuka juga. Atau bahkan mau Lancelot seperti tadi Filipina untuk mengambil Lancelot di first pick-nya. Apakah itu worth it juga untuk Vietnam? Kalau ada Kalau usernya. Sekali ada lagi sih usernya. kalau ada usernya. Dan Giv terlebih dahulu. Giv. Lepaskan Blue ataupun Arlot. Karena mereka yakin mungkin dari Timor Leste nggak akan ngambil 2 hero itu secara langsung sih. Bisa. Karena ya Arlot di jungle nggak terlalu sebagus itu. Dan Glue ya sebenarnya bisa Glue roamer sih, tapi ada usernya apa enggak gitu kan. Betul, semua tergantung user juga ya dan seperti apa role mereka sendiri. Tapi ya Giv yang kita tahu adalah mage mid laner dengan efek sisi yang cukup menyebalkan ya. Adanya slow dan juga bisa memberikan damage secara berskala ya. Dari pelan mungkin tiba-tiba bisa jadi besar terutama ketika sudah memiliki glowing one. Atau bahkan dengan tambahan dari Ice Queen One yang bisa memberikan efek slow sangat dalam. Tapi akhirnya 2 hero udah kita lihat, Kadita dan juga Cloud. Wow. ya Kaditanya yang aku bisa bilang ini cukup oke ya. Meskipun memang bukan partial lawannya tapi Giv. Tapi ini akan memaksa mungkin untuk Giv-nya nanti bisa menutup langsung real world manipulation-nya. Iya, harus Seandainya Kaditanya tidak kalah item. benar, harus repositioning kan Betul. seenggaknya kan. Harus nge-cancel reward-nya kalau misalnya dia nggak mau kena burst dari Rough Wave combo-nya Kadita. Dan Cloud ya, ini menjadi prioritas nih untuk teman-teman dari Timor Leste. Sementara Vietnam masih ada chance banget untuk bisa hero-hero yang bisa counter dan Arlot, Minotaur. Dan ya Minotaur ini adalah hero yang bagus banget untuk bisa match up melawan Cloud menurut aku ya. Karena dia punya efek knock up ada 2 kan. Ada dari skill satunya sama dari ultimate-nya kan. Betul. Rage-nya. Dan yang kedua ketika dia rage, ini pas ngaktifin skill 2-nya, itu dia bisa immune dari basic attack. Ya, Dan itu yang bisa nge-counter Cloud sih menurut aku. Yap. Dan itu memang meresahkan sih sebenarnya untuk efek heal-nya dia kan. Iya. Atau dia kena basic attack-nya. Karena dia langsung nge-regen dan full juga bisa jadi. Dan ya Arlot Minoh, 2 hero tanky tebal. Tapi masih ada Cloud memang di sebelah. Dan Cloud ini harus berhati-hati banget jangan sampai terkena Final Slash yang dimiliki oleh Arlot sendiri. Dan langsung menjadi PR untuk Timor Leste. Dan iya, Glue yang dipilih menjadi match up untuk Arlot dari Vietnam. Dari segi XP lane aku bisa bilang early game ini masih bisa dipegang banget sama Glue sih. Karena Glue clearing minute-nya bagus banget. Ngepoking damage-nya dengan slam-slam itu sakit banget ke arah Arlot. Tapi kalau misalnya user Arlot yang bagus gitu ya, dia bisa ngehindarin semua slam-slamnya dengan menggunakan vengeance yang dia milikin kan. Skill 2-nya untuk bisa Betul. menghindari ledakannya slam-slam. Tapi dari segi clearing minion untuk di early game ini masih bagus banget dari Glue sih untuk Timor Leste. Dan di banning phase yang kedua nih Om, hero apa yang mereka butuh untuk amankan? Mengingat dari Minotaur ini masih flexible pick. Kita sempat juga lihat di skena kompetitif Indonesia, Minotaurnya sebagai jungler, bukan sebagai roamer. Tapi apakah itu akan diterapkan juga oleh tim Vietnam nih Om? Ya bisa jadi dari sebagai roamer juga ya. Penjaga juga bisa banget ya. Iya. Kemarin sempat juga dibawakan kalau nggak salah ya di MY. Di MPL MY. Oke. Ben Leslie, salah satu hero counter untuk Cloud yang langsung ditutup oleh Timor Leste.
Jadi mereka ingin memenangkan sesegera mungkin untuk gold lane mereka. Cloud-nya biar bisa dapetin gold lebih cepat. Mungkin seperti Kari ya dari tim Filipina tadi. Dimana ya semakin cepat dapetin item semakin bagus untuk tim tersebut. Dan no Fredrin. Ini bisa jadi ban-nya juga terhadap Martis. Hampir sama Martis, Akai ini masih bisa di ban, betul. Dua hero yang bisa memenangkan Retribution meskipun ada minuan Rage yang dipakai nanti. Iya. Pemilihan hero-nya udah mulai targeting ya, karena jungle dari Vietnam, dari Timor Leste harusnya. Sementara pada saat pinning phase Timor Leste dengan gak adanya Leslie, ini Claude harusnya bisa bagus banget sih. Karena Leslie merupakan natural counter banget untuk Claude yang kita lihat. Sementara Fanny, ban terakhir dari Timor Leste di fase banning yang kedua. Nggak mau adanya hero-hero assassin yang memiliki mobilitas tinggi yang akan digunakan oleh Vietnam. Dan satu hero terakhir, Martis, langsung saja tanpa basa-basi. Meskipun kita tahu ya masih ada Akai sebenarnya yang bisa dipilih juga untuk teman-teman dari Timor Leste. Ya. Akai pun punya immunity dari crowd control, punya AOE yang gede juga dengan crowd control heavy spin-nya. Jadi kalau misalnya mereka mau mainin utility jungler ya Akai pun menjadi jawaban yang bagus sih untuk Timor Leste. Ya, tapi apa yang membedakan Akai mungkin dengan Frederick Martis ya Akai sedikit lebih kecil damage-nya. Iya. Kalau dari Martis punya decimate bisa melakukan final blow ke lawannya. Dari Frederick ya. juga betul. Ini dia punya pressure rate-nya dia yang bisa kagetin lawan juga kan. Dengan damage-nya yang bentuknya cone. Onslaught. Bukan Pakito. Tank slot. Wow, ini berbeda sama data yang kita punya ya. Sudah berubah Sudah jelas berubah dong. Buang dong semua statistik dong. Iya, karena Timor Leste ini draftnya bagus loh, aku bisa bilang ya. Dan ternyata dua hero terakhir dari Vietnam, Melissa dan juga Atlas. Dan yang tadi aku mention, Minotaur as a jungler dari Vietnam kan, bukan sebagai roamer. Karena mereka udah pakai Atlas lagi. Siapa tahu Atlas yang jadi jungler. Atlas jungle-nya sih agak lama gak sih? Agak lama gak sih? Cepet ya? Pokoknya semua yang pakai Demon Slayer itu cepat, kadang-kadang 20% kan lumayan kan. Oke, cukup menarik ya. Tapi Jadi harusnya kita Mino masih- sih. Harusnya Mino. Kemungkinan besar Mino. Oke. Kemungkinan besar. Dan satu pick terakhir, akankah roamer ataupun mid laner? Karena sejauh ini Kadita masih flexible pick juga. As a roamer dia masih oke kalau misalnya mau main pick off method ataupun mid laner. Dan Lilia, hero yang dari tadi kita omongin ya Om ya. Ini dari segi clearing minion, Cepet mid ya? early game-nya cepet banget loh Timor Leste. Betul. Dan sebenarnya ini menurutku draft tim Lester mereka bagus nih. Bagus Cuman loh. mungkin ketika ada Yves-nya buka reload manipulation, ini harus cepat-cepat ditutup biar Lilianya aman. Iya. Karena PR-nya Lilia ini kalau ketemu Yves. Oke. Dan ya aku cukup kaget sih sebenarnya untuk Timor Leste. Dan seperti yang aku tadi bilang, aku untuk kali ini Timor Leste. Kamu Vietnam. Oh Vietnam ya enggak. Apa? Aku kira ini. Oke, nilai talent prediction kita di dua-duanya Vietnam karena by statistik aku baik lagi bilang. Tapi kalau misalnya sampai ini Timor Leste yang menang, aku bakal dukung Timor Leste terus Om. Sampai habis Di ya? grup A, Sampai habis. Sampai Om. habis ya? Sampai habis. Oke. Bener ya? Catat. Tapi ya menurutku draft mereka bagus ini. Bagus. Masih on track juga. Masih on track, ternyata nggak ada Uranus ataupun Pakuito yang Gak seperti kita bilang ada. tadi. Siapa yang bilang itu tadi? Jadi siapa itu yang bilang ada Uranus sama Pakuito pasti langsung di pick ya. Oke, dan inilah dia match kedua kita di SEA Games ke-32 Kamboja. Vietnam versus Timor Leste. So let's go into the land of down. Let's go. Dan yes, yang menjadi jungler adalah Minotaur dibawakan oleh Joe. Sedangkan dari Timor Leste, dari emblemnya sama, Magic Worship. Bahkan ada 2 Magic Worship. Jadi mereka bakal mainin 2 Match Killer di tengah. 2 match killer di Ya. tengah. Ini magical Magic damage Worship versus berdua aja. sakit banget sih ini harusnya. Oh, itu pokoknya kalau keangkat ya. Iya. Udah makanya udah langsung hilang. Bisa hilang ya. Terutama kalau kena ke Melissa sih. Iya, dan Uts, tapi lihat pergerakan di area XP lane sana. Harus ada flicker dari Lowliat yang dipaksakan keluar. Karena yang tadi kita bilang ya, kalau misalnya sekarang XP lane itu menjadi target utama untuk mid laner sama roamer bergerak loh. Bener, karena sebenarnya ada, opsinya adalah ketika XP laner juga gak tumbang, Iya. kita udah ngebaying time untuk maksa dia recall. Iya, Ketika dia recall, kita bisa freeze lane. Udah habis, dia ketinggalan level. betul. Dan ketika tinggal level, pada saat objektif tartan pertama, bakal cukup susah karena belum level 4, belum punya ultimate. Biasanya XP lane tuh belum terlalu berguna ketika Betul. belum ada ultimate dari hero tersebut gitu ya. Dan kita terlihat di area gold lane sana masih cukup pasif juga untuk kedua belah gold laner. Tapi somehow first blood tercipta di bagian bawah. Lauliat yang udah nggak punya flicker lagi berhasil terculik oleh Miao dan juga Joe yang langsung menghampirinya di area bagian bawah. Dan skenario yang sudah kita ceritakan tadi terjadi sekarang.
Dimana untuk XP-nya pastinya akan tertinggal dan bahkan cutting minion sudah dilakukan oleh Vietnam. Lo lihat masih baru kembali ke lane dia, dimana dia harus kehilangan satu wave minion sementara waktu. Turtle akan spawn sekarang dan ini akan diambil oleh Vietnam. Ya, terlihat ya, Joe udah mulai bersiap juga menarik turtle-nya ke area bagian jungle dari Vietnam. Pergerakan dari Timor Leste pun belum terlihat karena Felun dan Junovski masih belum mendapatkan ultimate skill-nya. Sementara Turtle 3000 SP tersisa, tapi tertarik Fatal Links dan langsung menjadi seorang korban pertama Hitokiri di area Turtle Pit-nya. Keganasan Vietnam, mereka nggak peduli. Ketika hero-hero atau player-player lain dari Timor Leste nggak kelihatan, mereka fokus aja ke arah Hitokiri karena dia yang pegang Retributions, langsung di all-in dengan Fatal Links dan juga Reward Manipulations bergerak ke arah Purple Buff. Tahu lihat, coba untuk melindungi Purple Buff-nya. Masih bermain cukup aman, Vietnam nggak mau memaksakan mengambil Purple Buff milik seorang Hitokiri. Yap, dan ini dengan satu Radiant Armor ini seharusnya sudah agak bisa menetralkan pergerakan Lilia bersama dengan Kadita. Karena ini hero-hero tebal yang dipakai oleh Vietnam bisa nge-heal juga. Ya, bisa nge-heal juga. Iya, ada efek heal dari Mino misalnya. Terus juga dari Atlas yang bisa tiba-tiba buka dengan Fatal Link yang di-cover dengan Minion Rage. Iya, dan ini sisinya gede banget sih dari Vietnam ya. Kalau misalnya mereka main 5, ini bisa banget untuk bisa ada combo-combo dari semua sisi yang dikeluarkan, baik dari Minion Rage ataupun dari Fatal Links combo yang bisa ya tercipta. Karena mereka bawa XP lane Arlott. Ini yang menjadi problem juga. Positioning dari Timor Leste ini benar-benar dibutuhkan banget. Karena kalau main teamfight 5 lawan 5, ya dengan 3 hero depan sama semua full sisi ini bakal susah banget buat Timor Leste memenangkan match up-nya. Ya apalagi Arlott-nya pasti vengeance-nya dia bakal selalu menyala ya. Iya. Matanya dia tuh. Itu selalu ngelihat Demon Gauge-nya dia ini bakal ada ke-trigger waktu ada Fatal Link, waktu ada Minion Rage. Dan ini akan memudahkan pastinya untuk Melissa bisa memberikan basic damage dia. Iya, dan terlihat ya, pressure ke area gold lane dari Timor Leste, ada perfect match. Jinard berada di bagian depan sana, Butterfly. Cukup kesulitan, Joe masuk ke dalam area outer turretnya. Coba untuk ditabrakan begitu saja, Blazing Duet dibuka. Mundur dengan Battle Mirror Image, tapi langsung menjadi player pertama yang dieksekusi di area gold lane sana. Terpick off untuk pertama kalinya, seorang gold laner dari Timor Leste cukup susah bergerak lagi. Menuju ke area jungle, ada Reward Manipulation yang dibuka. Felun masih bisa melarikan diri. Hitokiri coba untuk puncture, kabur, masih ada Muddles yang connect, bisa selamat. Meskipun untuk kali ini pergerakan dari Yandere mencoba untuk membatasi Hitokiri yang melakukan recall di area outer turret sana. Dikejar, masih cukup aman. Timor Leste harus merelakan gold platingan di area gold lane sana. Ya mereka kehilangan peluang sebenarnya tadi juga. Karena memang Vietnam mereka lagi menang level, mereka lagi menang item. Dan bagaimana pergerakan dari Vietnam sendiri, 5 pemain di stack langsung. Gold lane tadi. Untuk bisa memenangkan duel di atas sana. Ini Laulietnya ditinggalin ya. Tinggalin aja, biarin aja dulu. Kan kayaknya lagi ketinggalan level ya kayaknya. Level 6 lawan level sama level 6, cuma ada perbedaan 1 point kill sama 1 death aja. Dan Turtle yang kedua bakal cukup susah sih untuk bisa melakukan kontes dari Timor Leste. Mengingat dengan perbedaan level antara kedua belah jungle. Meskipun hanya 1 udah dikejar juga, tapi belum siap untuk melakukan setup dari Timor Leste. Membuat Turtle yang kedua kembali diamankan oleh Vietnam. Dan terlihat Novski terkena efek freeze. Ada Black Shoes, my god, Purify yang sangat manis menghindari Fatal Links. Wow. Yang tadi aku nggak sempat expect sih itu bisa dilakukan tadi ya. Ya karena memang Fatal Link-nya nunggu banget untuk penggunaan dari Black Shoes. Tapi ternyata masih ada Purify. Dan itu menyelamatkan nyawa dari Novski. Tapi ya ini dia, dari Vietnam yang sudah unggul dari segi objektifnya. Dimana Turtle mereka dapat ping sebanyak 2 kali. Dari mid-nya juga sudah mulai di-push, tapi itu dia penggunaan Reward Manipulation yang sangat baik sekali menambahkan shield dan bahkan membalikan keadaan. Tapi lihat, mau kemana Novski? Double kill dipegang oleh Mia, udah bahkan final flash. Karena bagian belakang Vengeance dibuka, Butterfly menjadi player ketiga yang menjadi bulan-bulan oleh tim Vietnam. Di menit yang kelima ini membuktikan bahwa Vietnam ini benar-benar kuat banget ya. Tadi inisiasi dari Kadita itu sangat disayangkan banget sih Om. Ya ini dari Vietnam mereka akan mencoba untuk melakukan inisiasi tim fight besar 5 lawan 5. Inilah keunggulan untuk draft mereka sendiri. Fatal Link, Minion Rage di cover dengan adanya Final Slash, Dauntless Strike yang dimiliki dengan Arlott sendiri. Dan juga Yves dengan Reward Manipulation dia. Dan kita akan melihat sedikit untuk highlight replay kita. Di mana Kadita yang memang dive in ke tengah itu benar-benar all in karena sudah ada di dalam turretnya dia. Tapi ternyata masih ada Reward Manipulation yang menambahkan shield juga dan bahkan ditabrak secara langsung oleh pemain-pemain dari Vietnam sendiri. Dan keunggulan kembali bertambah. Ya, dan yang aku notice ya, ini Miao selalu ada di pertempuran loh. Dia benar-benar bisa menangin lane-nya melawan Glue dan langsung bisa join ke arah teamfight di area mid lane ataupun bahkan sampai ke gold lane sana. Dan
Gold turret berhasil dihancurkan oleh tim Vietnam. Mereka langsung bergerak 2 playernya ke area bottom lane. Terlihat ada inisiasi lagi dari Ocean Oddity-nya Pelun mundur ke arah belakang. Rovef terpaksa dibuka untuk menghindari. Siapa tahu ada follow up lagi dari teman-teman Vietnam. Dinard bagian depan, coba untuk membuka vision Hito kiri di Genovski. Terlihat masih menunggu Fatalings yang masih dalam keadaan cooldown. Dan selagi menunggu, turtle yang ketiga sudah mulai ditarik ke area bagian bawah. Ya, dan ini bisa menjadi perfect turtle juga untuk Vietnam sekarang. Karena mereka sudah dapetin bagian dari top lane-nya. Iya. Dan juga Miao yang selalu bisa melihat posisi lawannya sebagai intel di garis depan ya kan. Nungguin dalam rumput. Dan dia menebar teror sih. Oh, coba untuk melawan kontes retribusi masih bisa didapatkan oleh Joe. Terkena efek knock up dan langsung Vengeance yang masuk. Bisa menghilangkan nyawa dari seorang Hito kiri yang nggak bisa lari kemanapun lagi. Dan lari ini, reward melalui dibuka. Black Shoes mau lari kemana Novski? Nggak bisa lari kemanapun lagi. Mega kill dipegang oleh Miao. Bahkan 402 KD yang dia miliki. Tapi Jinard looking ke arah belakang. Butterfly tidak terlihat. Ada Rogue Wave yang dikeluarkan untuk menghindari Fatalings yang bisa saja di pop up oleh Jinard. Dan bahkan kali ini Vietnam fokus menuju ke area turret di bagian tengah. Sementara semua outer turret berhasil dihancurkan. Ya, dan sekarang sudah punya glowing one juga untuk si Hehe. Jadi akan nambah dari damage-nya dia dan bahkan ini Lawrence sepertinya tidak akan bisa kemana-mana. Go away, bahkan di pop langsung glue-nya. Langsung habis juga bagaikan jelly. Bagaikan jelly, Ya. sesuai dengan Jellyman ya. Iya. Dengan skinnya ya, oke. Tapi untuk kali ini Vietnam menunjukkan early game pressure yang seperti kita tahu ya. MDS Esports emang selalu gimana caranya early game tuh mereka pegang banget. Dan terbukti sekarang 9-1 perbedaan dari kedua belah tim point kill-nya. Dan coba untuk bertahan sepertinya strategi pick off strats yang digunakan oleh Timor Leste belum berjalan. Aku bisa bilang karena Kadita yang belum punya item-item yang bisa memberikan burst damage besar ini belum terlalu berfungsi karena dia bisa aja pick off ke area Yves. Tapi Yves-nya dengan menggunakan Reward Malaysians ada shield tambahan Om. Dan juga Yves-nya mungkin dari attributes-nya ya, ini udah di atas dari Kadita. Iya. Dari gold-nya juga pasti di atas dari Kadita sendiri sekarang karena nggak jalan. Timor Leste mereka memainkan Lilia bersama dengan Kadita. Di mana mereka ingin clear tengah cepat, jalan untuk bisa nge-backup. Tapi ternyata Vietnam yang lebih bagus untuk menjalankan draft tersebut. Iya, tapi lihat coba untuk melarikan diri Valen. Coba memaksakan untuk mendapatkan inner turret di bagian atas meskipun ada split push yang tercipta di bagian bawah 3 player. Fokus untuk mendapatkan turret pertama atau kedua dari teman-teman Vietnam tapi bergerak ke arah tengah sana. Lalu lihat mencoba mengganggu pergerakan dari Joe dan juga Jinard. Lord yang pertama sudah mulai hadir di area bottom lane tapi Joe coba untuk mendapatkan purple buff yang dimiliki sama Hito kiri membuat perbedaan experience semakin jauh lagi. Yang kita lihat ya ada 2 level gap yang membuat Retributions ini harusnya dimenangkan oleh Joe meskipun kalau misalnya ada kontes dari Timor Leste. Ya, dan ini nggak bakal dikontes sama sekali, akan menjadi free lord untuk Vietnam dan kita akan melihat 5 pemain yang sudah bergabung menjadi satu bagi tim Vietnam. Mereka punya sisi area yang sangat-sangat besar sekali. Jadi setiap kali ada team fight yang dimainkan, kemungkinan besar akan bisa dimenangkan oleh Vietnam. Oh, conceal play dari Jinard dan juga bagian depan sana. Coba untuk melarikan diri puncture-nya. Sepertinya menabrak tembok, jadi Hito kiri nggak bisa lari kemanapun lagi. Tapi belum ada follow up dari Fatalings yang dibuka. Pelon membuka visions ya. Rogue Wave untuk melarikan diri. Coba untuk dikejar oleh seorang Miao. Masih bisa selamat satu hit terakhir Vengeance yang nggak aktif dari Miao. Tapi dikejar, where are you running? Pelon mau lari kemana? Ada Void Crystal di sana yang menutup pergerakannya. Dan sekarang 3 member berkumpul di area tengah. Lauliet benar seperti Jelly. Terlalu sakit damage yang diterima dari Yandere. Coba untuk menghabisi semua inner turret yang dimiliki, sementara Lord bergerak ke area bagian top lane dari Timor Leste. Sudah mulai mendekat ke arah base turretnya. Maju di bagian depan Joe dan juga Mio bersiap. Masih ada ultimate dari kedua belah player tersebut. Dan maju dengan minum rage. Joe, 2 player terkena efeknya. Ada Vengeance yang terbuka tapi Fatalings datang dari arah belakang. Jinard coba untuk mendapatkan 3 player double kill dipegang oleh Mio. Looking for more shutdown. Tapi tercipta dari Pelon yang berhasil mendapatkan combo wombo dengan Ocean Oddity dan juga Rogue Wave-nya. Membuat setidaknya bisa mempertahankan best turret-nya nih Om. Ya, dan bahkan masih diteruskan juga untuk di bottom lane tadi. Kadita yang harus tumbang sekarang. Namun Timor Leste mereka masih sanggup untuk mempertahankan base mereka. Tadi itu adalah kombinasi yang sangat menarik kalau kita lihat ya. Dimana dibuka dengan adanya minion rage, setelah itu masih ada follow up. Dimana follow up itu adalah Fataling. Cuman memang sayangnya ya belum bisa menumbangkan secara keseluruhan pemain-pemain dari Timor Leste. Dari item build-nya juga sudah punya full damage item atau attack speed item untuk Yandere ya. Dengan Melissa dia.
Dan itu satu item terakhir bisa mengarah ke Malfeasor sebentar lagi. Atau kalau mau lebih sustain ya Hasclaw mungkin bisa dipakai oleh dia untuk dapetin lifesteal-nya. Dari efek tengahnya, dari mid sisinya mungkin Glowing One, Ice Queen One, bahkan punya Winter juga sekarang. Ini buat si Hehe. Ya, ini bakal susah buat di pick off banget sih Wah. dari Hehe ya, atau Eve-nya ya. Karena dengan adanya Winter, mungkin aja bisa digagalkan inisiasi dari Pelen, meskipun tadi sempat berhasil akhirnya. Combo yang dikeluarkan oleh Pelen ke arah 2 player dari Vietnam dan membuat Timor Leste masih bisa mempertahankan base-nya. Meskipun mereka kehilangan 2 base turret, tapi masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan gold di menit ke-12 ini dan bergerak lagi. Dan juga arah mid lane sana, coba untuk dipaksakan sepertinya Joe. Terlalu tanky, belum ada damage yang maksimal tapi datang dari arah belakang Jinardnya. Oled maju ke bagian depan sana, tapi lihat Butterfly Blazing Duet coba mendapatkan 2 orang member dan combo dari Minion Red serta Reward Population membuat Timor Leste porak-poranda 3 player down, mencoba mendapatkan lebih karena mereka masih tersisa 4 player meskipun Joe di sana menjadi korbannya, tapi Minion Red yang sangat baik bahkan sekarang 1 player tambahan flicker ke bagian depan dan terwipe out Timor Leste. Double kill dipegang oleh Hehehe. Fokus ke arah base dan Vietnam takes the game yang kedua. Oke, itu dia tadi untuk match kedua kita pada hari ini. Nice try pastinya untuk Timor Leste tadi, usaha terakhir mereka yang harus kita acungi jempol juga. Karena mereka nge-flag 3 pemain. Iya. Dan menurutku itu adalah misi penyelamatan dari Minion Rage-nya itu angkat semuanya, efek heal-nya itu ngebalikin keadaan. Iya, padahal tadi kalau sampai nggak keangkat atau ke pick up duluan itu udah bisa rata Vietnam loh. Betul. Karena Blazing Duetnya Duetnya masuk ke semua. ngeri. Itu ngeri banget sebenarnya inisiasi dari teman-teman Timor Leste, tapi sayangnya Minion Rage itu ngejawab semuanya. Ketika di pop up, Blazing Duetnya tercancel. Dapat efek heal juga teman-temannya dengan menggunakan skill Dominator dan iya jadi cuma ada 1 player doang yang pick off Joe-nya aja. Yap. Sisanya masih bisa untuk membalikin keadaan dan terwipe out lah sudah untuk Timor Leste di menit ke-13 tadi. Ya, dan bahkan reward manipulation-nya tadi itu jadi